kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Selamat siang Bu Mungki. Oh, Bu Nilam. Ya, selamat siang Bu Nilam. Ada waktu Bu Mungki? Iya, ini kebetulan saya sedang tidak ada jam ngajar. Ada yang bisa dibantu Bu Nilam? Ini mau diskusi sebentar sama Bu Mungki. Ada masalah ya? Iya. Heeh. Tadi dari kelas 7B. Iya. Kebetulan ada masalah sedikit. Iya. Nah, saya pengen diskusi ngobrol sama Bu Mungki. Iya. Siapa tahu nanti bisa menemukan solusi. Oke. Bu Nilam, kalau saya boleh tahu masalahnya? Tadi pas kelas pembelajaran bahasa Inggris membutuhkan anak-anak untuk aktif. Anak-anak itu kelihatannya moodnya itu berkurang gitu. Berkurang. Dilihat dari banyak tadi yang sering ke belakang. Terus mungkin banyak yang ngantuk saya lihat. Jadi tadi Bu Nilam di kelas 7B menemui permasalahan bahwa ada banyak anak yang terlihat bosan, kemudian keluar kelas gitu ya, izin ke belakang, ngantuk gitu ya. Kalau menurut Bu Nilam, kenapa anak-anak bisa seperti itu? Kenapa Bu Nilam? Menurut saya ini karena dulu kan biasanya saya 2 jam ya, terus sekarang 3 jam. Tentu saja anak mungkin bosan ya, mungkin terlalu lama. Terus pas mengerjakan latihan mungkin anak-anak bosan. Oke. Jadi Intinya pada anak-anak bosan di kelas ya, karena jamnya terlalu panjang. Berapa jamnya Bu Nilam sekarang? 3 jam. 3 jam berturut-turut ya. Oh iya. Jadi anak-anak bosan. Terus untuk mengatasi anak-anak yang bosan ini, Bu Nilam punya rencana? Ya, rencana saya ini untuk pembelajaran berikutnya akan saya berikan semacam ice breaking gitu Bu Mungki. Oke. Ya, untuk membalikan moodnya anak-anak. Oh iya. Nanti kan Jadi menurut saya nanti kalau diberikan ice breaking itu anak-anak bisa aktif kembali, bisa kembali gimana ya, bisa semangat lagi gitu. Ya. Oke. Berarti untuk mengatasi kebosanan ini rencananya Bu Nilam akan mempraktekkan ice breaking gitu ya Bu ya, di kelasnya Bu Nilam. Terus Bu Nilam sudah punya gambaran nanti ice breakingnya seperti apa yang mau dilakukan di kelas? Ya nanti semacam gerakan tubuh dan juga anak-anak juga melakukan gerakan dan juga bersuara. Oh gitu. Jadi sudah ada gambaran ya? Ya, jadi saya memulihkan moodnya dia juga bersemangat lagi, nggak loyo lagi, dan nggak ngantuk lagi. Saya kasihkan ice breaking ini. Rencana saya nanti di setiap ganti jam pelajaran kan itu 3 jam, supaya nggak bosan saya kasih ice breaking. Jadi jam 1 ke jam yang kedua dikasih ice breaking dulu, terus nanti jam kedua ke jam ketiga kasih ice breaking dulu gitu ya Bu Nilam ya. Jadi Bu Nilam sudah punya rencana untuk mengatasi anak-anak yang bosan tadi dengan ice breaking di setiap pergantian jam gitu. Terus untuk 7B ini kira-kira Bu Nilam akan mempraktekannya kapan ini Bu Nilam? Rencana saya ini minggu depan. Ya. Berarti Senin depan ini ya? Depan, ya. Oke. Jadi nanti untuk permasalahan menghadapi anak-anak yang bosan di kelas itu nanti Bu Nilam akan melakukan ice breaking dan akan dilaksanakan minggu depan gitu ya? Oke. Terus gimana kalau misalnya ini Bu Nilam menginginkan saya Bu mungkin nanti bisa menemani atau mendampingi saya nanti bagaimana kekurangan saya atau saya perlu apa gitu, nanti bisa memberikan masukan kepada saya. Berarti yang diinginkan Bu Nilam nanti saya ikut ke kelas gitu. Ya. Baik Bu Nilam, berarti ini rencananya tanggal 24 ya? Ya. Tanggal 24 Oktober nanti Bu Nilam akan mempraktekkan tentang ice breaking ini untuk mengurangi kebosanan anak di kelas gitu ya. Baik Bu Nilam, nanti insya Allah tanggal 24 saya ikut ke kelasnya Bu Nilam. Saya akan melihat nanti, saya akan amati prakteknya, kurangnya di mana, terus yang perlu dibenahi apa, tapi saya yakin Bu Nilam sudah punya
banyak metode gitu ya. Ya semoga saja bisa untuk mengatasi permasalahan ini. Gitu, ya. Oke. Kalau Bu Munti, karena nanti sebelum itu Bu Munti bersedia apa tidaknya nanti saya dikabarin. Oke. Insya Allah saya sanggup ini tanggal 24, berarti nanti jam ke berapa Bu Nilam? Jam ke 3 sampai jam ke 6. Jam ke 6. Oke, jadi jam ke-3 sampai jam ke-6 di kelas 7B gitu ya? Baik Bu Nilam, nanti kita tak ketemu tanggal 24 ini ya. Kita nanti sama-sama di kelas 7B ya, sama-sama sukses Bu Nilam ya. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi. Dihukum sama temannya sebagu. Hukumannya apa? Ditepuk 1 kali saja. Ya, jangan berkali-kali nanti. Hukumnya sakit ya. Oke. Run. Jump. Swim. Run. Swim. Jump. Jump. Run. Depannya. Tepuk karena itu. Iya. Oke, sekali lagi ya. Jump. Swim. Run. 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 Jump. Swim. Oke, thank you, tepuk tangan buat kita semua. Kita lanjutkan pelajarannya kembali. Tadi kita jamnya pertama tadi kita sudah minggu kemarin, ya kan? We have studied about describing people. We can describe people Demi bakti pada Ibu Pertiwi, bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Selamat siang Bunilam. Iya. Bunilam kemarin hari Senin kita sudah melaksanakan observasi terkait dengan rencana Bunilam untuk mengatasi masalah kemiskinan anak-anak. Boleh diceritakan bagaimana perasaannya setelah melaksanakan praktek itu? Sebelumnya kan saya dulu setelah masuk kelas itu mencoba berkata sama perusahaan yang saya keluarkan untuk itu. Saya nggak susah seperti saya kepada saya memberikan rencana yaitu memberikan SPP di kelas tersebut lalu saya laksanakan dan juga didampingi juga oleh guru. Perasaan saya agak senang karena dalam kali SPP saya lihat antusias anak-anak itu kembali muncul. Selanjutnya anak-anak sudah kelihatannya tingkat kebosanannya sudah menurun. Anak-anak sudah mulai memperhatikan dan mulai mau menjawab pertanyaan yang saya berikan. Berarti Unila merasa lega karena dari yang jenengan rencanakan tadi SPP-nya benar-benar sudah terlaksana, kemudian sudah membuat anak-anak tingkat kebosanannya menurun. Kemudian apa Unila mengalami tantangan gitu ketika mempraktekkan itu? Yang pertama bagi anak yang aktif itu anak-anak ya sangat ya diajak untuk bergerak itu agak sulit. Tapi karena bisa teman-temannya semua juga aktif, semua juga bergerak, artinya setelah ikut dan alhamdulillah bisa membuat anak-anak yang kurang itu menjadi lebih aktif. Berarti perasaannya ada perasaan lega, kemudian tantangannya tadi ada beberapa anak-anak yang tidak mau berat, tapi akhirnya terselesaikan. Bunilam dari yang dilaksanakan Bunilam kemarin, hal yang sudah baik menurut Bunilam yang apa? Meningkatkan perhatian mengambil perhatian anak itu sudah sudah bisa diatasi melalui SPP itu yang menurut saya yang bagus, yang terlaksana, yang kita bisa ambil manfaatnya dari SPP itu. Salah satunya itu perhatian anak-anak terpelajar itu menjadi fokus ya. Terus dari yang sudah baik ini apakah ada rencana tindak lanjutnya? Mungkin metode dan kita kan metode dan pembiayaan itu saya rasa nanti kalau kita tambah metode dan yang lebih baik lagi, saya rasa itu nanti akan menarik pelajarannya itu tambah menarik lagi, membuat perhatian anak-anak tambah lebih fokus lagi, meningkatkan juga antusiasme anak-anak. Berarti hal yang sudah baik yang dilakukan Bunilam tadi SDG-nya ya. Memang saya kemarin ini melihat anak-anak itu Bunilam merancang SDG-nya juga luar biasa itu Bunilam. Jadi bukan hanya SDG yang sekedar menggerakkan satu badan saja, tapi anak-anak berdiri, kemudian kemarin running, swimming, jump, itu kan semuanya bergerak, mulutnya juga dia ngomong, jadi mengatasi kebosanan. Memang luar biasa Bunilam. Kemudian berarti menurut Bunilam tadi yang masih kurang, yang perlu diperbaiki untuk metode dan medianya. Ini untuk rencana metode dan media itu Bunilam, apa sudah ada gambaran nanti mau seperti apa itu barangkali?
misteri case judulnya Bapak Ibu, judulnya gamenya ini game melalui video ya. Misteri case nanti saya kasih pertama kali foto tapi belum tahu itu siapa, saya berikan fisiknya terus anaknya. Oh ya, berarti nanti misalnya ada gambarnya Luna Maya misalnya, berarti nanti bilang sampai dulu ya. Terus saya berikan clue-nya dari gambaran fisiknya tadi, gambarnya. hidupnya bagaimana. Insya Allah saya merasa itu bisa meningkatkan antusiasme anak-anak pelajar kematannya. Dari metode yang jenengan mau laksanakan tadi, jenengan sudah punya indikator atau ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya nanti kalau anak sudah berapa persen mengikuti itu, saya dalam proses itu saya anggap berhasil. Berarti 8 keberhasilan, ukuran keberhasilan atau indikator keberhasilan dari metode dan media yang jenengan nanti kalau 80% dari siswa kelas 7B ya, 80% siswa kelas 7B berhasil. Bisa mengikuti itu dengan baik dan bisa menerapkan untuk pelajarannya berhasil. Terus Bu Nilam membutuhkan pendukung, barangkali apa yang perlu, dukungan yang seperti apa gitu yang diperlukan, apakah media, kalian tadi media metode yang diperlukan apa pendukungnya? Ini lah kalau Ya. ICT ini dan juga pas gitu, anak-anak yang tulis bukunya. Oke, jadi nanti untuk pendukungnya dibutuhkan laptop, LCD dan kemudian kira-kira Bu Nilam mau melaksanakan metode itu? Oke, berarti minggu depan langsung nanti akan dipraktekkan di YouTube lagi ya untuk metode dan media. Baik, Bu Nilam, jadi dari supervisi yang sudah kita laksanakan, saya dapatkan di sini berarti Bu Nilam merasa lega, terpuaskan gitu. Karena ada peningkatan anak-anak itu terkait dengan konsentrasi, kemudian semangat belajarnya dengan penerapan SBK tadi. Kemudian rencananya untuk pengembangan diri Bu Nilam nanti akan memperbaiki metode dan media menggunakan tadi ya sarana teknologi tadi, laptop, LCD, kemudian menggunakan metode mystery case tadi gitu ya. Terus waktunya nanti minggu depan metode dan media itu bisa dikatakan berhasil kalau 80% siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran. Baik, Bu Nilam untuk sesi supervisinya alhamdulillah sudah gitu ya. Kemudian dari pra observasi pasca kita menemukan satu penyelesaian masalah gitu untuk anak-anak. Nah, ini saya nanti mau minta umpan balik. Umpan balik saya sebagai, kalau di guru penggerak kita bahasanya sebagai coach gitu ya. Saya pengen tahu umpan balik dari Bu Nilam kepada saya terkait dengan proses supervisi yang sudah kita lakukan. Jadi menurut Bu Nilam, saya sebagai supervisor itu ketika memfasilitasi panjenengan dengan supervisi, kita bersama-sama untuk menyelesaikan masalah tadi, perasaan Bu Nilam seperti apa, kemudian hal yang sudah baik dari saya apa, yang masih kurang apa, saya nanti minta umpan baliknya. Gitu. Saya merasa supervisinya ini beda dengan supervisi yang sudah pernah saya dapatkan. Selama ini kan supervisi itu hanya menilai, kayak masuk kelas kita dinilai, kita kelihatannya malah kita dijustifikasi kayak gini gitu. Jadi kita kelihatan tegang gitu. Ya. Kalau supervisi seperti ini kan kita menyelesaikan permasalahan sama nih, sama terus saya ditanyai apa kesulitannya, bagaimana untuk saya menyikapi ini, itu saya rasa itu tambah membuat saya lebih semangat
dalam melakukan pembelajaran berikutnya memperbaiki apa yang kekurangan saya karena ada solusi. Kalau yang sebelumnya kan hanya nilai yang saya dapatkan, nah, itu yang saya rasakan dan saya juga merasa nyaman karena ngobrol kita kan ya santai. Kalau saya santai gitu ya. Itu juga sisi positifnya yaitu ya, saya merasa nyaman, saya merasa tidak seperti hal yang dinilai atau dihakimi gitu ya, diawasi gitu, seperti diawasi itu tidak. Terus kalau dari apa ya namanya ada kurangnya juga ya, ada kurangnya nanti saya ini mohon penjelasannya, misalnya saya diberikan yang dari saya ini apa, maksudnya solusinya apa, terus nanti jadi tidaknya kursinya juga saya mohon menambahi. Oh gitu. Ada tambahan saran gitu ya. Jadi saya kursinya mungkin bisa memberikan tambahan apa, duit usul yang lain buat memperbaiki cara mengajar saya. Jadi itu ya panfaletnya. Terima kasih Bu Nilam untuk kerjasamanya, sudah mengizinkan saya masuk ke kelasnya. Ini walaupun senior loh, saya ujuk-ujuk masuk, ikut masuk pun saya masuk. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya, untuk kolaborasi yang luar biasa. Untuk umpan baliknya juga itu nanti akan menjadi koreksi dan pembelajaran bagi saya juga. Jadi penyemangat yang juga seperti ini gitu, untuk menerapkan kepada yang lain dengan supervisi yang tidak menghakimi gitu ya, untuk menyelesaikan masalah. Baik, saya rasa sudah ya. Saya rasa itu tadi ya, dari Bu Nilam sendiri adanya training kan, mau di supervisi. Ternyata dengan supervisi panjenengan berikan kepada Bu Nilam itu membuat Bu Nilam banyak menambah pengalaman. Dia juga mendapatkan sebuah solusi yang tadinya mungkin agak seperti yang dikatakan Bu Nilam agak ngambek ya, namanya di supervisi. Saya sendiri juga seperti itu. Kalau di supervisi paling terlihatnya angka-angka dan sebagainya. Tapi kalau di supervisi akademik yang di CGP ini memang sedikit berbeda, tidak seperti supervisi yang sebelum-sebelumnya. Bagaimana membuat supervisi itu menjadi sebuah solusi bagi semuanya. Jadi bukan hanya mencari nilai, tapi juga mencari solusi dari permasalahan yang orang yang di supervisi. Itu tujuan supervisi CGP itu. Namun berarti cukup minggu untuk obrolan pasca observasi kelas yang semoga dari proses observasi kemudian supervisi tadi bisa membawa warna yang berbeda untuk SMP 3 khususnya pembelajaran kita, khususnya kemudian nanti cita-citanya ke dunia pendidikan pada benar. Baik, terima kasih Bu Nilam.